warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast kami SOBK, Sobat Obrol Bimbingan Konseling. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi nih Kak. Sekian lama sudah kita nggak ketemu lagi ya, mungkin ada beberapa bulan nih kita nggak ketemu. Kemana kita akan obrol-obrol bahan-bahan yang positif lah ya Kak. Iya. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Oke, jadi mungkin kita perkenalan dulu nggak sih Kak? Betul, agar yang baru nonton bisa kenal dengan kita. Benar, mungkin dari kakaknya dulu deh. Halo, perkenalkan aku Siti Saida. Dan aku Elverita Elvina Dewi. Kami sebagai host di podcast ini ya nggak Kak? Iya betul. Oke, jadi hari ini nih cuacanya cerah banget Kak. Terus panas. Iya ya. panas, kadang mendung, kadang panas. Yang mana kita harus menjaga kesehatan sih di saat cuaca yang seperti ini ya nggak sih? Iya betul Kak. Nah, tidak lupa di podcast hari ini kita akan kedatangan tamu spesial banget. Iya betul Kak. Nah jadi tamu spesial ini dari anak mahasiswa atau kakak-kakak dari BK. Nah itu Kak. Benar, jadi kita kedatangan mahasiswa dari jurusan bimbingan dan konseling. Mari kita sambut bintang tamunya. Yeay. Halo semuanya. Hai. Oke, jadi senang banget nih bisa bertemu dengan kakak-kakak dari jurusan bimbingan dan konseling. Gimana kalau kita perkenalan deh Kak? Iya betul. Kenalan dulu boleh dari kakak BK-nya, dari siapa dulu? Ya dari saya dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Misfah Khairina. Saya dari jurusan bimbingan konseling Universitas Islam Negeri Antasari. Oke, halo Karina. Halo. Oke, baik, selanjutnya aku Rizka Marisana dan juga dari kampus Universitas Islam Negeri Antasari dengan jurusan BK. Halo, Kak Rizka. Kak Rizka. Baik, perkenalkan nama aku Maulidia, sama seperti mereka aku dari UIN Antasari Banjarmasin dan jurusan bimbingan dan konseling juga. Halo Kak Dea, salam Salam kenal. Oke, kita sudah kenal nih Kak sama kakak-kakaknya yang cantik-cantik. Masya Allah. Dan dari UIN Antasari nih Kak. Betul, Biasanya Kak. UIN Antasari ini terkenal dengan adab sopan santunnya, Akhlaknya. gitu ya Kak. Oke, jadi kita akan ngobrol seru nih teman-teman terkait kondisi yang mana akhir-akhir ini sering sih banyak mahasiswa yang mengalaminya Kak. Betul Kak, mengalami apa itu Kak namanya? Mengalami kayak mungkin seperti capek dengan saat ini, mungkin kayak semester akhir gitu ya Iya, Kak. betul, Kayak Kak. pikirannya tuh macam-macam aja dipikirin gitu ya nggak sih, Kak? Overthinking ya kan namanya. Benar lagi kayak gitu. Namun kita dulu pernah nggak sih Kak ngalamin yang Iya seperti pasti itu? dong. Iya. Nah kalau begitu teman-teman, gimana kalau kita tanya ini dari kakak-kakak mahasiswa BK yang saat ini nih kebetulan di masa atau semester berapa nih Kak? Semester akhir. Semester akhir, nah Iya. kebetulan banget ya nggak Iya. sih? Mungkin kita bisa mendengar nih kegiatan aktifnya sekarang gimana aja? Kalau dari aku sih kegiatan aktif aku karena udah semester akhir, jadi aku lebih fokus ke skripsi. Fokus Ya skripsi Kak? kalau aku sama juga lagi fokus nyusun skripsi juga. Oke. Oke, kalau dari aku sebenarnya ada dua kegiatan sih, seperti nyusun skripsi sambil bekerja juga sekalian. Wow, keren Itu ya. sangat panas ya Kak kepalanya Bener pasti lagi, itu. iya kayak ada kuliah kerja Iya, lagi gitu kan. terus, aduh. Gitu ya Kak, kegiatan aktifnya ada yang fokus kuliah aja nih, kebetulan ada kakaknya yang sambil bekerja. Banyak Iya. nggak sih yang kayak gitu? Betul Kak. Kakak dulu ngalamin nggak? Alhamdulillah aku fokus kuliah aja sih. Kalau aku sama kayak dia Kak. Oh, kayaknya pasti kamu relate banget nih sama kakak Iya, dia. panas kepala Kak. Wah, benar banget. Jadi mungkin kita bisa lanjut nih.
tentang gimana sih cara-caranya, kita akan dengar ya. Nah, jadi teman-teman SOBK itu ada memberi pertanyaan nih untuk kakak-kakaknya. Itu bagaimana tanda-tanda pikiran itu butuh istirahat. Nah, dari kakak-kakaknya bisa mungkin dipersiapkan. Mungkin kalau dari aku, tanda bahwa pikiran itu perlu istirahat itu ketika kalaunya kita ngerjain sesuatu tapi pikiran kita itu kemana-mana, jadi kita nggak fokus di kegiatan kita pada hari itu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Itu ya kalau kayak nggak fokus gitu. Iya. Benar-benar. Oke, kalau dari aku ya, setiap mau tidur itu pasti susah banget tidurnya. Udah merem nih, tapi nggak tidur gitu. Nggak bisa tidur, sampai, aku pernah loh kayak gitu. Iya, sampai 2 jam merem nggak tidur juga. Oke, itu ya Kak. Gitu, kalau iya. tanda-tanda. Sulit-sulit lah itu. Kalau dari aku sih Kak, tanda-tandanya biasanya kayak mood lebih turun naik kayak gitu. Kayak kalau mau nangis, kadang-kadang mau nangis padahal nggak ada yang mau bikin nangis kayak gitu. Iya, kayak nggak menentu gitu nggak sih jadinya. Itu sih tanda-tandanya dari mereka, ada yang nggak bisa tidur gitu kan. Mood tuh nggak tahu nih, tiba-tiba aja pengen nangis gitu sih ya tanda-tandanya. Iya, betul, Kak. Itu juga kan yang kita rasakan dulu gitu. Iya, sampai sekarang sih kalau aku. Karena kita sambil kerja ya Kak. Iya sambil kerja. Apalagi kalau sambil kerja tuh mood tuh Iya. lebih nggak teratur nggak sih, karena Stabil ya nggak sih? Itu kan. Mungkin karena efek kecapean itu Bener Kak. lagi, Makanya ya. itu moodnya. Mm-mm. Nah terus nih Kak, ada kan pertanyaan-pertanyaan juga nih dari teman-teman, kayak mereka tuh banyak nih nggak tahu, kayak misalkan sebenarnya tuh capek fisik gitu, Iya. tapi mereka tuh nganggapnya capek mental. Bahkan sekarang tuh banyak gitu kayak diagnosis mandiri gitu, kayak misalkan dia anxiety gitu, Iya. gitu-gitu. Padahal kan itu kan harus diagnosis dengan seorang ahli kan, kayak Iya, gitu. Walaupun kita ngobrolnya sama mahasiswa, pasti kan teman-teman juga sudah pernah belajar kan gimana harusnya gitu nggak sih? Iya. Gimana kita cara membedakan yang capek fisik, capek mental, kayak gitu-gitu. Mungkin dari kakak-kakaknya tuh gimana mendengar hal yang kayak gitu? Oh, kalau dari aku sih biasanya itu kalau capek fisik itu Iya. kalaunya mau tidur nih, Mm-mm. terus bangun kan tuh, tapi badan tuh ngerasa kayak enak kan, segar gitu. Oke. Tapi kalau kita capek mental, Mm-mm. biasanya tuh kita udah cukup tidur 8 jam atau 9 jam mungkin lebih, tapi ketika bangun itu rasanya kok ada yang dipikirin lagi, ada yang Masih. harus apa lagi gitu. Iya, Kayak sepakat. tetap aja gitu rasanya, Iya, rasanya. kalau misalkan capek mental tuh ya Kak. Iya. Gitu ya. Kalau dari aku ya, kalau capek fisik itu kalaunya terlalu banyak aktivitas itu jadi gampang sakit. Kalau capek mental itu ya susah tidur tadi. Benar-benar. Kalau Terus- misalkan yang kayak gitu ya. Iya, terus kurang fokus juga kalau ngerjain sesuatu. Kalau dari aku, kalau capek fisik itu kayak biasanya aku kan keseringan main HP nih. Oke. Kadang nggak teratur gitu main HP-nya, jadi mata tuh jadi berat, sakit. Kalau Oke. capek mental, kayaknya aku pengen lebih menyendiri aja sih. Lebih Gitu ya. suka menyendiri kayak gitu. Karena kalau misalkan capek mental tuh rasanya tuh kayak nggak akan habis gitu. Nah, benar. kayak sampai masalah itu tuh kita benar-benar ngerasainnya gitu nggak iya. sih? Benar-benar. Karena kita tuh nggak tahu nih, kadang tuh orang jadinya tuh salah persepsi gitu. Iya, ya kan? Apalagi kakak-kakak ini kan dari BK ya Kak. Tentu mereka pasti belajar tentang cara enggak itu. Enggak mengklaim dirinya bahwa aku ini anxiety itu tidak boleh kan Kak? Iya, nggak tidak boleh. Kayak diagnosis mandiri nggak Aku sih? belajar juga Kak. Nah, itu. Oh iya, benar banget lagi, karena itu tuh pokoknya harus dengan ahlinya. Iya, benar ya. Enggak boleh. Karena kalau misalkan itu memang ciri-cirinya itu harus dikonsultasikan nggak sih Kak? Iya, benar. Gitu sih ya. Kalau misalkan dari teman-teman mahasiswi nih Kak, kayak gitu. Nah, betul. Jadi
karena sudah disampaikan pendapat-pendapatnya Benar. tentang membedakan capek fisik dan capek Iya. mental tadi. Aku mau nanya juga nih Kak lagi. Jadi karena kakak-kakaknya tadi sudah menjelaskan kan ya, itu bagaimana langkah cara mengatasi capek fisik maupun mental tadi Kak? Oh, cara-cara mereka yang nggak sih? Cara-cara Karena dari kan- kakak-kakaknya kan cara-cara dari orang-orang ini beda. Iya, kan? benar. Setiap Kalau orang aku itu- gimana, iya. kalau Saide gimana? Walaupun kita sama salahnya, tapi pasti caranya beda cara Iya, mengatasinya gitu. pasti beda-beda nggak sih gitu? Kami kayaknya teman-teman juga mau tahu bagaimana cara-cara kakak-kakak BK mengatasi capek mental maupun fisik itu tadi. Versi mahasiswa Iya. BK. Asik nggak sih dari Winantasari lagi? Iya. Gimana, Kak? Kalau dari aku ya untuk mengatasi capek pikiran maupun fisik itu karena aku orangnya suka dengar musik. Jadi aku kalau bangun tidur lagi bingung nih mau ngapain, mau nenangin pikiran, Ya. aku dengar musik yang aku suka gitu. Oh. Kalau dengar musik itu pikiran kita tuh jadi lebih tenang gitu Kak. Oke. Terus mood kita jadi lebih bagus juga. Boleh tahu nggak sih lagu favoritnya apa dari Karina? Gimana, Kak? Lagu tuh Justin Bieber apa jangan-jangan kan lagi Iya, hit-hitnya lagi booming Justin ya. Bieber. Iya. Kalau untuk lagu favorit aku itu lagu apa ya? Aduh, tebak-tebakan nih. Biasanya Tapi jangan-jangan lagu barat Kak. itu pasti nggak sih? Atau kalau galau makin semangat gitu. Iya, biasanya. Kalau aku Genrenya gitu. Kalau aku jujur nih ya, aku lebih suka lagu Jawa Kakak. Kakaknya dari Jawa. Enggak, aku dari Banjar, cuman aku punya keluarga Jawa. Gitu. Oh, pantas ya. Sukanya lah dengerin lagu Jawa tuh Kak untuk ngatasin pikiran-pikiran Iya. Karena yang kan lagu Jawa itu banyak yang koplo gitu Kak, dan aku Betul, suka iya, koplo. iya. lebih asik gitu kan? Iya, biasa. Oke. Benar-benar. Gimana nih kalau kakak Iya, lainnya? Kalau aku sih ya, karena aku ya fokusnya kuliah aja, jadi biasanya tuh kalau hari ini aku bikin planning, aku dari pagi sampai sore itu mau ngapain aja. Jadi kalau udah malam kan waktunya aku istirahat, jadi seperti itu. Jadi aku bikin jadwal per hari aku gimana. Oke. Dirapihin loh Iya, Kak iya, kegiatan tuh biasa. Lebih ini ya Kak, lebih terstruktur gitu. Bener, biasanya emang sih kalau kita kayak kita kan menghadapi ujian nih misalkan Iya. gitu. Kalau kita sudah rapikan kegiatannya gitu, itu tuh kan akan mengurangi rasa stres kita di hari-hari Iya, itu. Kalau bener. kita sudah Iya, siapin bener. bener-bener gitu nggak sih? Bagus banget ya Kak ya. Iya, bener banget. Jadi jangan lupa guys, dirapikan gitu kegiatannya biar mengurangi tuh pikiran-pikiran yang menumpuk. Bener banget sih gitu. Betul. Kita jadi termotivasi ya Kak ya mau kayak gitu juga. Benar-benar. Gimana kalau dari Kak Dea? Kalau dari aku mengatasi capek fisik dan mental itu kayaknya lebih perbanyak tidur aja sih. Oke. Tidur. Emang anak Gengsi Jawa banget kan Favoritnya tidur ya. tidur Oke. itu. Gengsi banget gak sih Iya. apa-apa daripada bersosialisasi tidur. Iya. Dan dulu aku kayak gitu sih Kak. Aku juga gitu Kak, jauh tidur enggak sih? Kayak lebih pengen menyendiri aja gitu. Oh, Makanya lebih banyak di kamar aja tidur. Soalnya KD ini versi kegiatannya itu double guys. Jadi kayak mahasiswa terus bekerja gitu. Jadi healingnya itu tidur. Bener-bener kan. Termasuk Kak ini kayaknya termasuk orang yang menggunakan waktu yang luang yang Sebaik sesempat-sempat itu sebaik-baik mungkin dibuat untuk tidur gitu. Bener aja. Iya. Kan versi orang tuh beda-beda kan. Kayak misalkan kita bisa nih dengar dari motivasi orang tuh kita bisa nyontohinnya Iya, gitu iya, nggak sih Kak? Oh benar Benar-benar. juga gitu kan kayak benar juga ya. Kalau ini kita gini, oh kayak gini kayaknya mengurangi gini. Bener-bener benar. Iya benar. Terus itu. Iya ya, kayak gitu ya cara ngatasinnya. Nah, kemudian nih Kak, ada lagi nih Kak pertanyaan-pertanyaan dari kawan SOBK yang mana mereka tuh bingung juga nih. Mereka tuh sebenarnya sudah ngalamin nih
kayak terganggu lah kesehatan mentalnya gitu. Kayak pikirannya tuh penuh gitu, jadi tuh mereka tuh nggak tahu nih ngomonginnya kemana gitu. Seharusnya kan diomongin ya kalau misalkan mental, kalau misalkan kita capek gitu kan kita harusnya ngomong nggak sih kayak gitu. Tapi tuh mereka tuh lebih nggak tahu gitu kayak ngomonginnya kemana gitu. Takut ngomong gitu ya. Gitu. Mungkin Gimana? lebih mendam gitu ya kayak. Iya sih, lebih mendam. Gimana kalau misalkan kita tuh menyampaikannya, gimana sih sarannya gitu biar berani nyampein kalau kita tuh lagi capek gitu. Apalagi kan kakaknya dari BK gitu, pasti bisa nanti bisa jadi guru BK, jadi Oke, konselor, benar, betul kan? Betul. Kalau dari aku dulu ya, Iya, kalau bisa. dari aku sarannya bisa kalau kita malu nih mau bercerita ke guru BK atau apa, kita bercerita ke teman dekat kita aja dulu. Bener-bener. Terus gitu ya. Iya, Kalau misalkan nggak mau ngomong, padahal sudah ngerasa nih capek nih, capek banget kayaknya hari ini. Ngomong aja sama teman terdekat gitu. Tapi teman terdekatnya harus dipercaya juga. Iya, pasti itu harus Benar nggak nggak sih sih kayak itu gitu? karena nggak semua teman itu bisa didapat gitu. Iya, bisa dipercaya. Iya benar banget. Aku ngerasain loh kak. Yang kayak gitu ya. Banyak Iya, pengalaman ya kak. harus terpercaya. Iya tentu. Bisa dari kakaknya Iya. lagi lanjut? Kalau aku sih ya sama aja kayak cerita sama orang terdekat, sama orang yang emang dipercaya. Tapi biasanya itu sebelum cerita aku karena pastiin ini nih bikin dia beban nggak gitu. Oke. Jadi mikirin perasaan dia juga kan, takut ngebebanin cerita aku ini. Oke. Jadi biasanya tuh sebelum cerita aku cerita dulu ke buku. Jadi Oh, aku ya. aku nulis di buku. Jadi aku baca lagi misalnya di buku itu yang mana nih yang pas buat temen aku biar nggak terlalu berat buat Benar-benar. gitu. Menarik ya kak ya. Harus cerita dulu di buku betul tuh. Iya, daripada dipendem kan. Iya. Soalnya aku pernah dengar sih kak, kalau kita menulis itu sebagian yang ada di pikiran kita tuh tersalurkan gitu. Iya, betul. Walaupun Iya, nggak benar-benar. diceritain ke orang, gitu. Bagus banget ya jawaban dari Kakak-kakaknya. BK ya. Ya KBK. Nah, mungkin bisa lanjut ya. Ya kalau aku ya sama aja bicara dengan teman dekat dulu, tapi yang kita percaya gitu, jangan Iya. asal pilih teman. Benar gitu ya kak. Iya. Karena kita nggak tahu ya kalau misalkan kayak merasa capek, banyak banget pikiran gitu tuh. Mau ceritanya kemana, ngatasinnya gimana, karena perlu banget sih edukasi yang seperti ini gitu nggak sih kak? Iya. Dibutuhin banget gitu. Dari temen-temen nih, misalkan mau berbagi cerita apa lagi? Ada mau berbagi cerita atau ya hal-hal menarik mungkin ya di dalam jurusan mereka yang mempertahankan mereka tuh kayak aku senang banget sih di BK karena ini gitu. Ini salah satu aja bisa gak sih kita Karena dengar? kami sangat penasaran nih dari jawaban-jawaban kakaknya tadi sangat bagus-bagus Iya, ya kak ya. kayak hal yang sangat membekas. Kalau aku sih dulu, aku juga BK guys. Jadi alhamdulillah sudah lulus gitu. Nah, jadi kan yang membuat aku bertahan itu kan kayak menarik itu karena mengatasi masalah-masalah orang sih Kak. iya, Jadi kita bisa belajar gitu dari masalah orang tuh kita bisa belajar gitu untuk diri kita. Ya mungkin kalau dari aku ya, Iya, mungkin iya. teman-teman relate juga. Mungkin sama aja kayak Kak Dewi kan, Iya. kayak bisa sharing dengan teman. Jadi karena aku bertahan di jurusan BK ini, karena emang dari MTS itu, aku dulu MTS ya guys. Jadi dari MTS itu aku kayak ngeliat guru Kak, kayaknya seru nih ngebantu teman-teman buat milih jurusan atau mungkin lagi ada masalah gitu. Jadi aku mikir kayaknya kalau masuk BK seru deh Seru gitu. deh, Iya, ya jadi kan? kan ketemu dengan teman yang dari berbagai yang beda-beda suku, agama, Bener, kan kita bener. sharing gitu. Iya. Benar banget sih Kak. Wah, kita sudah mendengar banyak sekali cerita sampai yang mempertahankan mereka di BK tuh ada loh alasannya gitu. iya. Aku kayak ada terlintas gitu nih kak Iya, di
otak aku mau bertanya lagi, boleh nggak sih sama mamanya? Iya, boleh, silakan. Nah, kan Welcome aja gitu iya. mereka. Selama kami bisa menjawab, Oke. iya. Nah kan ada nih cerita-cerita orang kalau guru Oke. BK tuh kan biasanya sering menghukum gitu. Oh, ini iya, versi iya, di iya, sekolah iya, nih. iya. Versi di sekolah gitu. Iya, Polisi sekolah ya, Iya, Kak? polisi Iya, sekolah. Contohnya ya itu ya Suka masih nggak? menghukum, Hmm. terus sama apa ya? Kayak menangani Yang bermasalah aja. bermasalah Iya, aja Oh, gitu. Oke. Nah, bagaimana cara kakak-kakak merubah Perspektif. iya orang gitu untuk Yang pikirannya iya, seperti itu tadi. Padahal kan BK sebenarnya enggak Iya, Ya, bukan seperti iya, itu. bukan Oke. seperti itu, bukan polisi sekolah, tapi bahkan BK ini kan sebenarnya sahabat siswa gitu. Benar. Teman siswa, sahabat siswa, teman ceritanya kan gitu kan Kak? Iya. Nah, mungkin Dari Karina ada. Apa ya kalau dari aku? Mungkin kalau dari aku ya, Iya. itu bisa aja karena guru-guru BK terdahulu tidak mendapatkan pendidikan atau bukan lulusan dari BK, Iya. jadi Mungkin itu ya jadi kan berdampak pada siswanya. karena guru BK-nya tidak mempelajari kode etik, terus teknik-teknik apa yang perlu dilakukan untuk siswa yang bermasalah ini. Jadi siswa itu beranggapan bahwa oh, guru BK ini ternyata cuma cari masalah aja nih, cuma mau cari salah-salah siswa aja nih, gitu kali ya. Mungkin dari pendidikan si gurunya itu sebelumnya tuh apa gitu. betul sih Kak. Ya, bukan Benar. dari lulusan BK ya. Iya. Kebanyakan. Iya benar kata Ika, kalau contohnya ya di sekolah aku dulu, aku kan SMP nih. Iya, iya. Nah, setahu aku guru BK tempatku itu beliau itu lulusan itu Bimbingan konseling. bukan, Oke. beliau bukan lulusan bimbingan konseling tapi guru olahraga beliau di situ, tapi menjalar ke guru BK. Jadi beliau tidak tahu kayak apa aja sih yang ada di BK ini, cara mengatasinya gimana. Oke, jadi kayak gitu ya Kak, karena persepsi yang tentang BK itu kebanyakan memang masih miss sih kalau misalkan salah persepsi gitu bisa jadi karena latar belakang pendidikan dari guru tersebut. Cuman pasti semua guru mengupayakan nggak sih memberikan yang terbaik pastinya untuk anak didik gitu nggak sih Kak? Iya. Mungkin karena dulu itu ya kayak kekurangan guru. Nah, makanya lalulah karena guru yang ada guru apa tadi? Guru Bukan lulusan BK. iya, bukan lulusan BK lalu diberi amanah untuk jadi guru BK. Tapi mungkin mereka juga guru-guru waktu itu tuh belajar ya kayak cuman ke seluruh gitu. Apa sih kalau yang itu kan cuman kita di sini hadir ya untuk meluruskan nggak sih gimana jurusan kita, kemudian hal-hal yang biasanya terdengar gitu kan sih. Alhamdulillah nih teman-teman sudah di penghujung waktu, nggak terasa lama banget nih kita cerita kan. Mungkin hampir 1 jam ya kak ya. Iya kan? Jadi Kak banyak banget motivasi yang memberikan menyentuh banget ya ke hati kita. Jadi kita terima kasih banyak ke teman-teman semua ya yang sudah memberikan motivasinya, pengalamannya gitu ya. Makasih banyak ya Kak. Iya. Semoga kita bisa bertemu lagi nggak sih? Betul. Mungkin di episode yang Oke. datang nanti Iya, pas iya. kakak-kakaknya udah lulus kan kita nggak tahu. Amin. Doakan cepat lulus ya guys. Amin ya Allah. Bisa ini pelontar dong. Iya. Benar. Jadi kita jangan putus asa ketika kita merasakan hal-hal yang tadi sudah diceritakan. Kita harus banyak-banyak sih gali informasi walaupun dari teman-teman mungkin yang sesama jurusan. Justru itulah mereka yang lebih tahu gitu. Tentang kayak gitu, kayak gitu. Baik teman-teman, aku selaku host di sini Elverita Elvina Dewi memohon maaf jikalau ada salah kata yang menyinggung hati teman-teman atau mungkin yang menyinggung dari teman-teman penonton semua.
Dan aku Siti Saida sebagai host juga mau meminta maaf dan terima kasih kepada kakak BK sudah mau hadir dan mau berbagi ilmu lah, kayak itu ilmu enggak. Nah, untuk teman-teman SOBK juga aku minta maaf atas kekurangan apapun itu. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman tonton terus podcast kami SOBK, Sobat Obrol Bimbingan Konseling. Yeay, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.